Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Pika Hoirunisa. Miss doakan kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Miss akan melanjutkan materi prakarya kelas 8, yaitu pada bab 6 tentang produk teknologi informasi dan komunikasi. Disimak ya. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu tentang karakteristik dan fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, produk teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pembuatan produk TIK sederhana. Dan yang keempat, penyajian dan pengujian produk teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi ya. Sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana atau perkakas yang digunakan untuk memproses data atau informasi serta pengiriman dan penerimaan pesan atau berita untuk membantu kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia ya. Dan dengan demikian karakteristik dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya informasi. Nah, tujuan pokok dari teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan, berita, atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, saat ini informasi itu sangat mudah diakses di seluruh dunia ya. Misalnya contoh, kita ingin tahu nih informasi yang terjadi di Amerika, maka dengan sangat cepat kita dapat mengaksesnya ya, mendapatkannya. Misalnya bisa melalui YouTube atau lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, mudah dalam penggunaan. Sistem teknologi informasi dan komunikasi harus didesain ya secara tepat guna. Artinya didesain untuk memudahkan dalam penggunaannya ya. Nah, biasanya karakteristik ini dikenal dengan istilah user friendly, artinya dapat digunakan dengan mudah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, andal. Karakteristik andal merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menciptakan produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menguji coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama ya. Nah, jika produk teknologi tersebut ya mengalami kesalahan, kegagalan, nah maka akan dilakukan perbaikan sampai menghasilkan produk yang siap dipersiapkan. Contohnya ya, misalnya dalam memproduksi smartphone ya. Nah, produsen akan melakukan uji coba menggunakan mesin untuk menguji keandalan smartphone dalam jumlah tertentu hingga menghasilkan kualitas produk yang diharapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu siklus inovasi yang cepat. Disadari atau tidak, perkembangan inovasi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dan cepat ya. Inovasi terjadi pada perangkat sistem komputer maupun komunikasi. Contohnya ya, kita sudah mengalami perkembangan tentang ini ya, sistem komunikasi data yang lebih cepat. Dahulu kita menggunakan smartphone dengan sinyal yang 3G ya, itu sudah paling cepat. Nah, untuk sekarang karena seiring berkembangnya zaman menjadi 4G ya. Mungkin nanti suatu saat ya setelah ini akan ada 5G ya. Oke. Yang kelima, waktu respon yang singkat. Salah satu karakteristik teknologi informasi dan komunikasi adalah waktu respon dalam mengolah, mengirimkan, dan menerima informasi sangat singkat dan cepat. Dahulu ya, orang-orang menyampaikan sebuah informasi atau kabar menggunakan surat.
tentu ya, ketika kita menggunakan surat, prosesnya lebih lama dari sekarang ya. Untuk yang sekarang ini sudah ada surat elektronik, yaitu email ya. Zaman dulu itu masih menggunakan pos ya, kantor pos. Jadi kita mengirimkan surat, nah baru beberapa hari sampai. Nah, beda sekali ya dengan berkembangnya zaman saat ini. Ketika kita ingin mengirimkan surat ke saudara misalnya yang jaraknya jauh gitu ya di luar negeri, dengan sangat cepat ya bisa mengirimkan dengan waktu yang singkat gitu ya. Nah, selanjutnya yang keenam, individualisme. Karakteristik yang terakhir nih pada teknologi informasi dan komunikasi cenderung mengarahkan masyarakat menjadi pribadi yang individualis ya. Kalian coba perhatikan ketika kalian kumpul bersama keluarga kalian atau kumpul bersama teman-teman. Sekarang bukan lagi asik berbincang-bincang, tapi asik dengan gadgetnya masing-masing ya. Walaupun raganya berkumpul, akan tetapi jiwanya fokus terhadap handphone ya. Sangat disayangkan ya. Ada karakteristik individualisme ya. Dalam mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi mempunyai beberapa fungsi yang sering digunakan ya, yaitu antara lain yang pertama capture ya, atau merekam. Dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi, capture adalah proses merekam seluruh aktivitas atau kegiatan. Nah, salah satu implementasinya dari fungsi capture ini dapat dilihat ya pada beberapa aplikasi medsos, media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Nah, seluruh percakapan, komentar, gambar maupun video yang diunggah akan tersimpan atau terekam dengan baik dan runtut berdasarkan waktu penggunaan ya. Nah, selanjutnya ada processing atau memproses ya. Processing dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data atau informasi yang dihasilkan dari pengguna ya. Nah, selanjutnya ada generation ya, atau menghasilkan. Nah, fungsi generation ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasi informasi atau data menjadi hasil yang diinginkan oleh pengguna. Data yang dihasilkan ini dapat berupa deretan angka, teks, suara, ataupun gambar visual seperti grafik atau tabel ya. Nah, selanjutnya ada storage and retrieval ya, atau menyimpan dan memanggil. Nah, fungsi teknologi informasi dan komunikasi, storage yaitu kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyimpan data atau informasi. Nah, di sisi lain fungsi retrieval adalah kemampuan data atau informasi yang telah disimpan untuk digunakan kembali jika diperlukan oleh pengguna. Nah, salah satu contoh fungsinya adalah pada proses penyimpanan data ya pada hard disk komputer. Kemudian data tersebut dapat dibuka atau digunakan kembali oleh pengguna ya. Contohnya pada flash disk juga bisa ya. Nah, yang terakhir yaitu transmission atau mengirimkan. Nah, fungsi dari transmission ini menjadikan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengirimkan informasi atau data yang diperlukan oleh pengguna. Nah, saat ini informasi yang dapat dikirimkan tidak hanya berupa teks ya, tetapi juga data berupa gambar atau video ya. Selanjutnya yaitu produk teknologi informasi dan komunikasi ya. Banyak produk teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Nah, produk teknologi informasi dan komunikasi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, produk perangkat keras atau biasa disebut hardware, dan yang kedua perangkat lunak ya, produk perangkat lunak yang disebut software ya. Untuk
produk perangkat keras tersendiri, contohnya itu notebook, kemudian laptop, smartphone, tablet ya. Oke, adapun untuk produk perangkat lunak atau software, contohnya aplikasi game, kemudian aplikasi media sosial kayak WhatsApp ya, contohnya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu aplikasi chat ya atau percakapan. Nah, kategorinya WhatsApp, ya Messenger dan lain sebagainya ya. Selanjutnya penyajian dan pengujian teknologi informasi dan komunikasi ya. Sebelum penyajian ini ada pembuatan produk. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian ya, karena di situ sudah jelas. Oke, yang pertama yaitu pengemasan. Pengemasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap dipakai, disimpan atau dipasarkan. Selanjutnya itu pengujian produk. Pengujian produk adalah prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Mungkin cukup sekian dari Miss. Semoga bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.